hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukannya hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Katolik. bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, Juga bukan ada sekta untuk bukan teolog. bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? Bukan. Yang saya tahu. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk menyaksikan atau menonton sebuah video di mana seorang pendeta melakukan penyelidikan sekolah Ustadz Kainama. Kenapa saudara? Karena Ustadz Kainama ini ia mengaku-ngaku bahwa ia pernah sekolah STT di Jakarta, dan ia juga mengaku bahwa ia pernah sekolah di Lende Belanda, dan yang ketiga ia pernah mengaku bahwa ia sudah pernah sekolah seminari di Haifa, Israel. Nah teman-teman, terkait dengan sekolah Ustadz Kainama ini, secara terang-terangan STT Jakarta sudah mengklarifikasi secara tegas bahwa Ustadz Kainama tidak pernah sekolah atau tidak pernah menjadi mahasiswa STT Jakarta. Nah teman-teman, fakta membuktikan bahwa di Haifa, Israel tidak ada sekolah teologi di sana. Jadi pendeta ini ia mengungkap secara benar, di mana ia langsung datang di Haifa, Israel, dan di Haifa, Israel ia menunjukkan bahwa sekolah yang diklaim oleh Kainama ia pernah sekolah di Haifa, Israel, namun itu tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu bohong semua. Oleh karena itu, jangan skip video ini supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia fakta bahwa Kainama tidak pernah sekolah di Haifa, Israel. Berikut. Ya, saudara, saat ini saya ada di kota Haifa, Israel, suatu kota yang sangat-sangat terkenal karena keindahannya, sekaligus juga kota perdagangan, ya. Dan kota ini menawarkan suatu pemandangan yang sangat indah, seperti yang saudara bisa lihat, ya. Ini adalah pemandangan kota Haifa dari puncak gunung. Sangat-sangat indah, sangat-sangat memukau. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya ada di Haifa. Waktu saya ada di Haifa ini, saya lalu teringat dengan seorang mualaf yang namanya siapa itu? Ustadz Kainama itu. Di mana Ustadz Kainama itu pernah dalam ceritanya atau kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia lulus sarjana teologi dari STT Jakarta, dan selanjutnya dia diutus untuk belajar secara khusus tentang agama, ya, di Israel, secara khusus di kota Haifa ini. Nah, jadi dia ngomong soal hal ini. Nah, lebih jelasnya kita dengar kesaksian dia atau cerita dia tentang bagaimana dia diutus, disponsori untuk belajar di Haifa. Saya tetap Agustinus Christopher Kainama. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan, dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar,
T besar H kecil atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Tidak semua orang. Tidak semudah itu. Gereja Protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab. Tidak sembarangan. Wah, itu harus luar biasa seleksinya. Sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Boleh berdiri supaya kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, bismillah. Berdiri begini. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai itu Allah izinkan saya, Bapak, saya diizinkan untuk masuk ke situasi di mana seseorang disebut sebagai vikaris. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat, masa persiapan untuk menjadi wakil, dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah saudara kita Kristen Protestan. Nama wilayah waktunya disebut vikariatum. Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu, di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya dibaiat, saya menerima keberkahan. Dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum, saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat. Itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa
itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang nggak apa-apa lah, kita coba mencari tahu, ya. Juga dia katanya sekolah, ini dia kan S1 kan, STH, lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi, ya. Saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang Kainama. Ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Ya, silakan. Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak? Sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti tidak ada kaitnya dengan Ya, kitab atau suci. mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan atau tidak? Tidak sama sekali. Karena Tidak. itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Terpelik Gunung Karmel itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa, Israel, untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak pernah dengar. Tidak ada sekolah, Ada sekolah untuk orang Yahudi ada, ya. karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga berkat dengan Eliyahu. Itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukannya hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Untuk Katolik. bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk Dan anak-anak, juga bukan ada sekta untuk hanya bukan teolog. bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? Bukan. Oh, Yang saya tahu ya. itu sekolah biasa. Ya, oke, terima kasih infonya. Sama. Ya. Jadi saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi, dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan. Bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah, tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK, anak-anak kecil. Tapi sekolah studi agama di sini untuk orang yang mau jadi pendeta atau pada masa vikariat itu tidak ada di sini. Nah, Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang, memberikan penjelasan panjang lebar, dan saudara mendengar informasi sendiri. Jadi ya, apakah ceritanya Kainama ini bisa dipercaya? Saudara nilai saja sendiri. Ya. Oke. Nah, saya akan melanjutkan menikmati keindahan kota Haifa. Ya. Tadi saya bilang ya, saya lagi menikmati keindahan kota Haifa, tahu-tahu teringatlah aku akan Kainama. Ya. Oke, dari kota Haifa, Israel. Ya, salam sejahtera buat saudara sekalian. Nah teman-teman, itulah dia video seorang pendeta, yaitu pendeta Esra Soru, yang menyelidiki sekolah Ustadz Kainama di Haifa, Israel. Nah, beliau ini pada beberapa bulan yang lalu dia pergi ke Israel. Ketika ia sampai di Haifa, Israel, di sana ia teringat bahwa seorang ustadz dari agama Islam yang pernah mengaku ia pernah sekolah di Haifa, Israel. Oleh sebab itu,
pendeta Isra Soru terus berkemauan untuk mencari tahu apakah benar Ustaz Kainama itu yang mengaku-ngaku pernah sekolah di Haifa, Israel. Ternyata saudara, ia mencerai seorang teman yang cukup lama di Haifa dan bahkan tinggal di Haifa, dan beliau pendeta Isra Soru ini ia mewawancarai seseorang terkait dengan pendidikan yang ada di Haifa, Israel. Ternyata saudara, ketika diselidiki lebih dalam terkait dengan sekolah tinggi teologi yang ada di sana, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Apa yang disampaikan, apa yang diomongkan oleh Ustaz Kainama terkait dengan sekolah teologi yang di sana tidak ada sama sekali. Jadi disitulah kita tahu bahwa apa yang disampaikan, diungkapkan oleh Ustadz Ahmad Kainama di media sosial itu semuanya bohong dan tidak benar. Jadi kepada pengikut Ustadz Ahmad Kainama, silakan tonton video ini supaya saudara tidak dikibuli dan tidak ditipu oleh orang-orang seperti ini. Ya, jelas bahwa di Haifa Israel tidak ada sekolah atau STT, sekolah teologi di sana tidak ada. Yang kita lihat di video itu bahwa memang ada sekolah Kristen tetapi punya Katolik, ya, hanya untuk anak-anak. Namun terkait dengan sekolah tinggi teologi di sana tidak ada sama sekali. Jadi jelas ya informasi ini bahwa Ustaz Kainama ia sedang membohongi publik dan umat. Oleh sebab itu, orang Israel sendiri yang mengklarifikasi, yang memberikan informasi secara jelas bahwa tidak ada sekolah teologi yang ada di Haifa, Israel. Ya, tidak ada. Jadi sudah lengkap data bahwa Ustaz Ahmad Kainama ini adalah hanya berkuar-kuar di YouTube, ngaku-ngaku di media sosial bahwa ia adalah seorang lulusan dari Haifa, padahal bohong semua. Ya, Ustaz Kainama ini sudah melanggar undang-undang ITE. Mengapa ia memberitakan sesuatu berita yang tidak pasti atau berita bohong, ya saudara? Kemudian ia telah melakukan pencemaran nama baik lembaga, terutama di STT Jakarta. Ia pernah mengaku bahwa ia pernah lulusan dari STT Jakarta. Secara tegas STT dari Jakarta mengklarifikasi bahwa Ustaz Ahmad Kainama tidak pernah sekolah di sana. Jadi jelas, ya, jelas tuntutan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Ustaz Kainama. Yang pertama, pencemaran nama baik terhadap lembaga, dan yang kedua, ia memberitakan berita bohong. Dan yang lainnya, ia telah menista dan melecehkan, menyerang iman kekristenan tanpa ia memiliki konsep dan pemahaman yang benar terhadap Alkitab dan iman kekristenan. Jadi, apalagi yang didengar kepada orang ini? Apalagi yang diteladani kepada orang ini? Ini tidak ada yang diteladani, yang didengar kepada manusia yang satu ini. Jadi teruntuk kepada pengikut Ustaz Kainama, tonton video ini supaya Anda tidak dikibuli lagi, ditipu, ya. Jadilah orang yang cerdas, ya. Oleh sebab itu teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.